Namaku Bima, aku adalah seorang karyawan swasta di sebuah pabrik percetakan tua di Jakarta. Selama masa pandemi, kantorku menerapkan shift malam untuk agar memutus mata rantai penyebaran virus corona. Malam itu cuaca sedang tidak bersahabat, gumpalan awan hitam pekat menggantung di langit kota, menutup segala keindahan gemerlap bintang, menahan segala sorotan cahaya rembulan. Sejak pagi memang Jakarta sudah diguyur hujan. Ramalan cuaca hari ini juga sudah memberitakan bahwa cuaca akan buruk sepanjang hari. Gerimis kecil jatuh di beberapa daerah. Angin malam bertambah lebih dingin dari biasanya. Namun itu semua tidak membuat semangat kerjaku surut. Bagaimana aku bisa untuk malas bekerja? Ketika semua pekerja sudah banyak yang di PHK dan dirumahkan, harusnya aku lebih bersyukur karena masih bisa mencari pundi-pundi penghasilan di tengah pandemi yang kian melilit perekonomian ini. Ku kendarai motor metikku membelah jalan kota yang dingin dan mulai sepi ini. Aku tiba di kantor tepat pukul 8 malam. Kantor masih sepi, hanya ada beberapa satpam yang berjaga di pos depan. Aku segera masuk ke lobi yang masih remang. Setelah absen fingerprint, aku beranjak naik ke lantai 3 untuk meletakkan tas kerjaku. Tidak seperti biasanya, karyawan yang lain telat datang ke kantor. Beberapa saklar lampuku nyalakan. Halo Yan. Halo Bim, lu udah di kantor? Udah nih, lu di mana? Gua di kos-kosan Bim, kayaknya gua nggak masuk deh. Loh, kenapa? Agak meriang dikit Bim. Oh, oke Yan. Cepet sembuh aja deh. Thanks Bim. Oh iya, sekedar informasi aja. Untuk shift malam cuman diatur sebanyak 7 orang karyawan. Jadi jika 1 orang nggak masuk, ya udah, kami tetap melanjutkan pekerjaan hanya dengan 6 orang saja. Kulirik jam tanganku. Jam 9 kurang 7 menit. Karyawan yang lain masih belum terlihat. Hujan mulai turun dengan derasnya. Aku beranjak ke dapur kantor. Cuaca dingin memaksaku untuk menyeduh kopi panas. Ruangan dapur masih sangat gelap. Ku nyalakan lampu flash pada ponselku. Dengan pandangan yang terbatas, aku tetap berusaha meraba dengan perlahan. Kilatan guntur yang kadang muncul membantu penglihatananku tetap terjaga. Kantor kami memiliki office boy, namun mereka tidak ada yang mendapatkan jadwal shift malam. Itu membuat kami para karyawan shift malam harus mandiri jika ingin membuat minuman hangat seperti ini. Ku raih cangkir dan 1 sachet kopi hitam instan. Suara bising terdengar dari luar dapur. Sayup-sayup suara beberapa orang terdengar. Mungkin itu suara dari karyawan-karyawan yang baru saja sampai. Bima, Iya, di mana Bim? di dapur nih, kenapa? Sini deh bentar. Aku segera keluar dapur perlahan. Karena minim penerangan, cuaca makin dingin, hujan makin deras, guntur makin kencang menyambar. Aku melirik ke sana kemari, mencari karyawan-karyawan yang tadi memanggil namaku, namun tidak seorang pun yang kutemukan. Woi, di mana? Gua dah kebal sama prank kalian yang kayak gini. Seriusan kagak lucu, sumpah dah. Aku mencoba mencari mereka, namun tetap saja aku tidak menemukan siapapun. Pikirku mungkin saja mereka pergi keluar ruangan untuk merokok. Aku kembali ke ruangan dapur dengan bantuan lampu flash yang sedari tadi masih menyala. Halo Yan, Halo Bima, kenapa? gua mau cerita dikit Bim. Cerita apa Yan? Cerita aja. Kemarin malam, saat gua di kantor, gua lihat si Noni Bim. Noni memang sudah sangat terkenal di pabrikku. Banyak karyawan yang sudah pernah melihat sosoknya, katanya. Noni adalah sosok makhluk halus wanita yang menggunakan gaun Belanda zaman dulu. Sosok wanita dengan gaun Belanda berwarna merah gelap dengan rambut pirang yang panjang, terurai bebas tanpa diikat. Ah, masih aja lu takut sama yang begituan. Nggak gitu Bim, Jadi lu nggak masuk karena lu masih takut sama Noni? gua beneran meriang. Gua nggak tahu karena abis ngelihat Noni atau bukan. Tapi yang jelas gua beneran lihat dia dengan baju merah pekatnya Bim. Udahlah Yan, nggak usah dibahas lagi. Sorry ya Bim, tadinya gua nggak mau ceritain ini. Tapi tadi gua lihat di grup WhatsApp karyawan. Kalau banyak yang nggak bisa masuk malam ini. Tadi ada beberapa karyawan yang udah datang kok Yan. Oke deh Bim, hati-hati ya lu di kantor. Ya udahlah, gua nggak mau banyak bolos Yan. Teleponku matikan, aku terdiam sejenak, kemudian segera ku membuka grup WhatsApp untuk mengecek info dari Gian barusan.
Hujan di luar masih turun dengan deras, bersahut-sahutan dengan kilatan cahaya yang disusul suara gemuruh guntur. Dan memang benar info dari Gian. Jadi hanya aku yang hadir malam ini? Keenam karyawan lainnya berhalangan? Lalu siapa yang memanggilku tadi? Apa mungkin itu suara satpam yang sedang berkeliling untuk memantau? Ya, mungkin saja itu para satpam. Kulirik jam tanganku lagi, pukul 9:30 malam. Aku melanjutkan pergi menuju ruangan dapur untuk segera menyelesaikan menyeduh kopi di sana. Lampu flash ponsel tak lupa ku nyalakan, meraba dinding hingga sampai tepat di depan pintu dapur. Aku segera masuk ke dalam, mencari letak cangkir dan kopi sachet yang tadi sudah kusiapkan. Langkahku terhenti, rasa bingung memenuhi seluruh isi kepalaku saat aku menemukan cangkir kopi yang tadi baru saja kusiapkan. Namun sekarang sudah terisi dengan seduhan kopi hitam panas yang masih mengepul asapnya. Bagaimana bisa? Aku yakin betul bahwa aku belum sedikit pun merobek bungkus kopi sachet itu. Diminum Bim kopinya. Tiba-tiba suara itu terdengar di tengah rasa bingungku. Suara perempuan yang sangat lembut. Badanku benar-benar tidak bisa bergerak. Tiba-tiba ruangan dapur terasa lebih dingin. Suara hujan terdengar makin jelas. Suara guntur yang kencang membangunkanku, menarikku kembali dari mimpi aneh. Ah, syukurlah. Mataku melirik ke seluruh penjuru ruangan kantor. Ruangan redup dan dingin ini masih sama seperti awal aku datang. Aku melirik jam tanganku, pukul 9:18 menit. Cukup lama untuk dibilang ketiduran. Halo Yan. Halo, Bim. Lu ke kantor nggak? Nggak deh. Kayaknya gue meriang deh, Bim. Badanku kaku, aku benar-benar tidak bisa berdiri Gua dari mau cerita kursi. sesuatu ke Bagaimana lu, Bim. mungkin ini bisa sama Gua dengan kemarin mimpiku malam barusan? lihat si Noni Gian kantor, masih Bim. terus memanggil namaku Bim. dari telepon. Halo, Bim. Dan kini badanku Bim, makin lemas lu ketika masih kedua dengerin bola gua nggak, mataku Bim? berhasil Woi, menangkap sebuah Bim. cangkir kopi hitam Bima. panas yang tersedia di atas meja kerjaku. Diminum dulu Bim, kopinya nanti keburu dingin.